Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program terbaru MTA yang akan membahas serta mengupas salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih Al-Khamis, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity Journey from Facts to Fiction, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Di dalam bukunya, Huzur mengkaji doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Saya Rakiman Ramjumaan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang, untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan hermaphroditism, dan oleh karena itu secara singkat saya akan sampaikan kembali mengenai catatan-catatan yang telah ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih mengenai hermaphroditism tersebut. Di sini dikatakan bahwa hermaphroditism itu adalah suatu keganjilan seks yang di dalamnya terdapat gonads, kedua jenis kelamin. Nah, alat kelamin luar menunjukkan ciri-ciri kedua jenis kelamin, jantan dan betina, dan kromosom menunjukkan campuran jantan dan betina, XX, XY. Nah, dalam sebuah studi yang dilakukan di Belanda 4 tahun sebelum buku ini ditulis, yaitu tahun 1990, di sana disebutkan combined hermaphroditism and auto-fertilization in a domestic rabbit. Nah, dalam studi itu telah dilakukan penelitian atau eksperimen atau percobaan terhadap seekor kelinci yang benar-benar hermaprodit, mengawini beberapa betina dan telah menjadi bapak bagi lebih dari 250 anak yang terdiri dari jantan dan betina. Nah, sebuah studi juga telah dilakukan pada seorang manusia hermaprodit pada bagian obstetrik dan ginekologi di Chicago, Rumah Sakit LinkedIn, Illinois. Jadi tujuan dari riset ini adalah untuk menentukan peristiwa-peristiwa penghamilan atau konsepsi yang terjadi pada seorang hermaprodit. Nah, temuan-temuan itu diperbandingkan dengan data kelompok darah orang tua serta saudara kandung. Kemudian hasil studi ini menunjukkan bahwa pasien kita adalah sesuatu yang aneh, suatu organisme yang dalamnya terdapat paling tidak ada 2 jenis tisu atau jaringan daging yang berbeda dalam bentuk genetik mereka, juga dengan kontribusi ganda dari ibu dan bapak. Sebagai tambahan, di samping memiliki sebuah ovotestis, pasien wanita itu telah mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi ini tambahan keterangan terkait dengan hermaphroditism. Jadi selain pada makhluk-makhluk rendah atau hewan kelinci, gejala ini juga ternyata bisa ditemukan pada manusia meskipun sifatnya adalah kasuistis dan perbandingannya sangat jauh ya. Nah, berikutnya gejala yang kedua yang
kemungkinannya ini terjadi adalah yang kita sebut sebagai parthenogenesis. Parthenogenesis adalah perkembangbiakan sebuah telur betina tanpa hubungan seksual menjadi suatu individu tanpa bantuan pihak jantan. Hal ini ditemukan di kalangan makhluk hidup rendah seperti aphids dan juga ikan. Ada juga bukti bahwa parthenogenesis dapat menjadi suatu cara yang berhasil di kalangan kadal yang hidup di kawasan-kawasan yang rendah curah hujannya dan tidak dapat diperkirakan. Nah, dalam keadaan-keadaan yang dibentuk di laboratorium, janin-janin tikus dan kelinci telah berkembang biak secara parthenogenetik sampai ke suatu tahap yang setara dengan separuh perkembangan melalui kehamilan, tetapi kemudian digugurkan. Dalam suatu penelitian baru-baru ini, misalnya para ilmuwan menemukan bahwa janin-janin manusia ada kalanya dapat diaktifkan melalui parthenogenesis dengan menggunakan kalsium ionospon sebagai katalisator. Penelitian-penelitian semacam itu menampilkan kemungkinan bahwa beberapa keguguran kandungan manusia pada tahap permulaan dapat saja diakibatkan oleh adanya aktivitas parthenogenetik pada janin. Nah, di sini Huzur juga menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian percobaan mutakhir, walau bagaimanapun kemungkinan terjadinya kelahiran dari seorang perawan telah ditampilkan sebagai sesuatu yang memungkinkan secara ilmiah. Sebuah jurnal pada The Nature Genetics bulan Oktober 1995 dibahas sebuah kasus luar biasa tentang seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang memiliki tubuh sebagian berasal dari sebuah sel telur yang tidak dibuahi. Para peneliti mengamati rangkaian DNA serta kromosom-kromosom X pada kulit serta darah anak itu dan menemukan bahwa kromosom-kromosom X dalam seluruh sel darah tersebut serupa satu sama lain dan seluruhnya berasal dari ibunya. Demikian pula masing-masing 23 pasangan kromosom lainnya yang terdapat dalam darah anak itu adalah serupa dan berasal seluruhnya dari ibunya. Jadi ini adalah beberapa kasus baik hermaphrodites maupun parthenogenesis yang terjadi pada manusia. Jadi kemungkinannya adalah itu bisa terjadi meskipun dalam jumlah yang sangat-sangat terbatas. Nah, kemudian ketika ini dikaitkan dengan peristiwa kelahiran Yesus yang kita sebut sebagai mukjizat, oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah yang disebut mukjizat? Huzur menerangkan demikian bahwa dengan terbuka lebar kemungkinan terjadinya kelahiran dari seorang perawan, hal itu bukannya tidak mungkin sama sekali dan di luar hukum alam. Nah, beliau menarik perhatian kita mana yang perlu diselidiki, sebuah penjelasan di luar hukum alam terdapat kelahiran Yesus, ataukah lebih jauh dari itu, yakni kepercayaan yang sangat melampaui batas tentang kelahiran seorang anak hakiki Tuhan melalui manusia. Apabila berbagai gejala sebagaimana diuraikan sebelumnya telah disimpulkan sebagai suatu kejadian alam, mengapa sulit untuk mempercayai bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah gejala alamiah terselubung. Jadi ini menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, kelahiran Yesus itu juga bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa ini adalah bagian dari satu mukjizat terselubung yang bisa dipahami secara logis dan ilmiah. Sesuatu telah terjadi pada Maryam sehingga memberikan sebuah kelahiran yang bersifat mukjizat bagi anak itu tanpa adanya seorang laki-laki pernah menyentuhnya. Ini adalah kepercayaan Muslim Ahmadiyah bahwa demikianlah yang sebenarnya telah terjadi. Kepercayaan kami ini tidak tergoyahkan sebab tidak ada ilmuwan yang dapat menolaknya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal atau bertentangan dengan hukum-hukum alam yang telah diketahui. Nah, sebagai tambahan bahwa kalau kita lihat ya,
pendapat dari orang-orang Yahudi sebagaimana disebutkan dalam Talmud, itu mereka mengatakan nauzubillah bahwa karena proses kelahiran Maryam ini tidak diketahui siapa suaminya misalnya, sehingga mereka kemudian memberikan tuduhan-tuduhan tanpa dasar bahwa pertama nauzubillah Maryam melakukan perbuatan zina dengan prajurit Romawi. Nah itu yang pertama, atau juga ada tuduhan lainnya yang kedua yang hampir sama dengan seorang lelaki lainnya. Nah tuduhan-tuduhan ini telah dibantah oleh kitab suci Al-Quran. Yang oleh Talmud, misalkan Talmud Babilonia, di sana dikatakan Maryam adalah Ben Mamzer atau Benidah, untuk menyebut anak dari Maryam itu sebagai anak haram atau anak zadah, nauzubillah. Nah ini pendapat dari Yahudi karena mereka tidak bisa memahami proses kelahiran yang seperti tadi dijelaskan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih. Nah kemudian di dalam Islam menurut beliau bahwa mujizat-mujizat itu tidak dipandang sebagai kejadian-kejadian di luar hukum alam. Ini artinya bahwa apapun mujizat itu selalunya bersesuaian dengan hukum alam atau sunatullah. Jadi artinya mujizat itu bisa dibuktikan secara logis dan ilmiah. Dan di sini beliau juga menyatakan bahwa sebagai gejala alamiah yang masih terselubung dari pengetahuan manusia pada suatu jangka waktu tertentu. Nah, jika tidak, maka akan timbul banyak pertanyaan yang menentang kebijakan Tuhan. Jika Tuhan memang telah menciptakan sendiri hukum-hukum alam, Dia seharusnya telah menciptakan beberapa ketentuan yang tanpa melanggarnya, Dia dapat memberikan pemecahan-pemecahan yang diinginkan terhadap suatu permasalahan. Namun beliau juga menyampaikan bahwa tidak semua hukum alam itu telah diketahui oleh manusia. Berbagai jenis hukum alam itu sedang berlaku sedemikian rupa seolah-olah berada dalam jajaran yang berbeda dan dalam bidang yang berlainan. Kadang-kadang hukum-hukum tersebut telah diketahui oleh manusia di satu bidang dan pandangan manusia tidak mampu menembus jauh di baliknya. Artinya hanya sedikit saja yang dipahami oleh manusia. Beriringan dengan berjalannya waktu, pengetahuan manusia bertambah, dan demikian pula daya tembus pandangan manusia serta kemampuannya untuk mengamati hukum-hukum tersebut yang hingga saat ini masih belum terbuka. Jadi menurut Huzur yang keempat, bahwa hingga saat ini pun masih banyak hukum-hukum alam yang belum bisa digali, belum bisa terbuka dari manusia. Tetapi bersesuaian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru telah memberikan cahaya yang lebih terang terhadap hukum-hukum semacam itu yang tampaknya bekerja dalam kelompok-kelompok. Jadi fungsi serta pengaruh timbal balik mereka dengan hukum-hukum lainnya telah dipahami dengan lebih baik. Nah, kemudian beliau juga mencontohkan bahwa bagaimana orang-orang pada masa dulu yang mereka belum memahami ilmiah atau ilmu pengetahuan ilmiah, kemudian mereka memandang kejadian-kejadian atau peristiwa dengan pandangan mistis, seolah-olah ada kekuatan lain yang berada di balik peristiwa-peristiwa tersebut dan itu dianggap sebagai Tuhan. Tetapi pada masa sekarang, kata beliau, hal-hal semacam itu terbukti bahwa itu adalah hanya korelasi dengan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang dapat dibuktikan efek atau pengaruhnya. Misalnya daya magnetis, kata beliau, itu ribuan tahun yang lalu belum diketahui oleh manusia pada masa itu, sehingga jika ada seseorang yang tidak sengaja telah menemukannya dan membuat sebuah alat yang melalui itu dia dapat mengangkat atau menarik benda-benda logam tanpa suatu sebab yang kelihatan oleh mata telanjang, hal ini akan dapat mengakibatkan kekagetan setiap orang. Artinya secara psikokinetik, benda-benda yang berpindah atau terangkat itu dianggap seolah orang yang melakukan itu adalah memiliki kekuatan supranatural atau bahkan dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nah itu pada masa lalu ya, tapi pada masa sekarang
tipuan-tipuan semacam itu sudah dianggap umum dan sepele. Ilmu pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Nah, menurut beliau, jika suatu hukum diberlakukan dan berada di luar batas pengetahuan manusia, dia tampak seperti sebuah mukjizat. Nah, boleh jadi pada masa dulu ketika daya magnetis atau magnet diketemukan, itu seolah menjadi mukjizat. Tetapi pada masa sekarang, ketika ilmu pengetahuan sudah dipelajari, sudah diteliti dan berkembang menjadi sesuatu pemahaman umum, akhirnya pemahaman seperti itu akan mulai ditinggalkan. Misalnya kalau di masa dulu dikatakan, lihat suatu mukjizat telah terjadi, tetapi bagi orang-orang sekarang mereka biasa saja melihat peristiwa-peristiwa semacam itu yang diakibatkan oleh daya magnetis misalnya. Nah, kemudian beliau juga menerangkan apakah Yesus anak Tuhan. Ini pertanyaan krusial dari kajian-kajian sebelumnya. Dan beliau juga di sini menekankan bahwa banyak lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang terkait dengan pemahaman orang-orang Kristen tentang Yesus, sifat-sifatnya dan hubungannya dengan Tuhan. Nah, dari penelaahan kritis dan analitis terhadap ajaran Kristen, yang tampil ialah adanya anak Tuhan yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang manusia sempurna dan juga sebagai suatu Tuhan sempurna. Nah, di sini Huzur menyatakan bahwa kita harus menyadari bahwa sifat-sifat ini tidak dapat dipindahkan. Jadi poinnya adalah ada sifat-sifat yang tidak dapat dipindahkan. Walaupun ada juga sifat-sifat pada zat-zat tertentu yang dapat dipindahkan. Misalnya air dapat menjadi es dan juga menguap atau menyublim tanpa menimbulkan suatu perubahan dalam zat atau susunan air itu. Namun perbedaan-perbedaan dalam sifat-sifat Tuhan dan Kristus atau Yesus, di mana sifat-sifat tertentu telah ditambahkan kepada salah satu dari antara mereka, tidaklah dapat disatukan. Belum menyatakan tidak mungkin bagi salah satu di antara mereka untuk mengalami perubahan ini dan masih tetap tidak dapat dibedakan dari yang lainnya. Hal ini kembali menjadi suatu permasalahan dan menjadi suatu persoalan serius bagi perkara tersebut, yakni apakah Yesus Kristus merupakan suatu Tuhan sempurna sebagaimana Dia merupakan seorang manusia sempurna. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di kalangan Kristen ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%, sebagai lahot dan juga sebagai nasot. Tetapi di sini Huzur menyampaikan bahwa jika dia memiliki kedua sifat tersebut secara bersamaan, maka dia pasti berbeda dari Tuhan Bapa yang bukan seorang manusia sempurna dan bukan pula sesuatu yang tidak sempurna. Hubungan macam apa namanya ini? Beliau mempertanyakan apakah Tuhan Anak lebih agung daripada Tuhan Bapa? Jika sifat tambahan itu tidak membuat Tuhan Anak lebih agung, berarti itu merupakan suatu cacat. Dalam kondisi demikian, menurut beliau, seorang anak Tuhan yang cacat tidak hanya bertentangan dengan pengakuan-pengakuan ajaran Kristen, tetapi juga bertentangan dengan pemahaman universal tentang Tuhan itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin seorang memahami ajaran Kristen yang saling bertentangan itu, yang membuat kita percaya bahwa 1 dalam 3 dan 3 dalam 1 adalah sama dan tidak memiliki perbedaan apapun. Hal ini hanya akan dapat terjadi apabila pondasi dasar suatu kepercayaan dibangun tidak di atas landasan kenyataan, melainkan di atas dongeng belaka. Jadi kesimpulannya, kalau kita mempercayai hal-hal seperti tadi disampaikan, terkait dengan posisi anak Tuhan dan juga Bapa Tuhan tadi, artinya itu adalah terjadi perubahan dari kenyataan menjadi dongeng belaka. Nah, selain itu menurut beliau ada satu lagi permasalahan lain yang harus dipecahkan. Misalnya apabila Yesus telah menjadi anak Tuhan sebagai dampak kelahirannya melalui rahim Maryam, maka apa pula kedudukan Yesus sebelum itu? Jika Yesus secara azali atau sejak sebelumnya sudah merupakan Tuhan Anak tanpa harus dilahirkan oleh Maryam,
maka kenapa dia harus dilahirkan dalam bentuk manusia? Jika hal itu memang harus, berarti nilai kedudukannya sebagai Tuhan anak tidaklah azali. Hal itu hanya merupakan sifat tambahan setelah Yesus dilahirkan, dan hal itu lenyap ketika beliau meninggalkan tubuh beliau lalu kembali ke surga. Jadi ini adalah kontradiksi secara ilmiah dan logis mengapa kemudian kita terpaksa harus menolak atau menyangkal hal-hal semacam ini, yaitu Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, di sini juga belum menyatakan bahwa Yesus adalah anak hiasan Tuhan yang dia cintai dalam suatu corak khusus, tetapi tetap sebagai seorang manusia sepenuhnya. Kedudukan beliau sebagai Tuhan anak telah dibubuhkan pada sifat beliau sekitar 300 tahun kemudian. Jadi kalau dari sejarah kita bisa melihat bahwa penuhanan Yesus atau anak Tuhan Yesus dilekatkan kepada beliau itu baru terjadi sekitar 3 abad kemudian, dibahas atau ditetapkan dalam konsili terutama di dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi yang disupport oleh Kaisar Konstantin yang telah memeluk agama Kristen. Dan kita mengetahui bahwa Kaisar Konstantin itu sebelumnya adalah seorang pagan, seorang yang memiliki kepercayaan bahwa Tuhannya itu adalah 3 atau terdiri dari 3, sehingga kemudian keyakinan ini dilekatkan kepada Yesus juga, bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Nah, memang untuk memahami hal ini perlu pendalaman lebih khusus, tapi secara logika atau secara ilmiah apa yang tadi disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih itu mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Demikian pemirsa MTA dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada episode kali ini terkait kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan. Semoga bisa menjadi titik terang dan hazanah ilmu bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasril aziz, hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.